Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, semoga Allah tetap memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat dan tetap mendekap kita dengan kesehatan pasti dan ilmu pengetahuan. Di malam hari yang berbahagia ini, saya izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan seorang petani. Dan bukan satu ya, pada hari ini saja sudah mendapatkan 3 pertanyaan yang sangat baik sekali sebenarnya. Artinya bahwa pada saat ini petani sudah pengen menanam bibit bersertifikat yang nantinya ujungnya adalah produksinya sangat terukur sekali. Nah, bicara tentang bibit adalah ada 3 orang pertanyaan yang bertanya pada hari ini, di hari ini, bahwa bibit apa sih Pak Pendi yang khusus untuk produksinya tinggi, yang mana untuk lahan pasiran. Loh, lahan pasiran. Pada saat ini itu belum ada bahwa kecambah khusus untuk tertentu itu nggak ada. Semuanya adalah menggunakan faktor pendekatan. Misalnya ini ada daerah gambut. Kemudian ada mineral. Mineral ini dibagi menjadi pasiran, pasir, dan berbukit. Pada saat ini itu belum ada khusus untuk bibit untuk bibit yang khusus untuk daerah tertentu. Misalnya untuk gambut sendiri yang produktivitasnya tinggi di gambut, kemudian cocok tanpa ada banyak treatment, itu tidak ada. Sampai ke mineral pun tidak ada yang cocok di mineral tanpa ada pemupukan yang pola pemupukan yang rutin dan sebagainya, ataupun khusus untuk produktivitas tinggi di gambut itu tidak ada. Karena bahwa menyambung pertanyaan tadi bicara tentang lahan pasiran, sebenarnya semua bibit bisa ditanam lahan pasiran. Namun bahwa kita harus menyadari bahwa di bibit di lahan pasiran ini ada faktor pembatas. Bahwa faktor pembatasnya apa sih? Bahwa di sini adalah ya pasir itu sendiri. Karena di dalam pasir itu ada 2 faktor pembatas. Yang pertama adalah unsur haranya itu minus dan airnya itu minus. Kenapa minus Pak Pendi bahwa pasiran ini? Bahwa di dalam struktur pasir sendiri adalah tidak mampu memegang pupuk yang kita berikan. Kenapa? Karena bahwa pasir tidak bermuatan. Begitu juga dengan airnya. Ketika dengan dikasih adanya air yang banyak, maka bahwa pasir tidak bisa memegang air. Berbeda dengan gambut yang memegang air dalam jumlah banyak. Apalagi mineral liat yang juga bisa memegang air dalam jumlah yang banyak juga. Maka di sini letaknya adalah bibit yang cocok yang mana sih Pak Pendi? Ya cocok semua. Namun sekali lagi yang perlu kita perhatikan adalah pasirnya. Lah, faktor pendekatan untuk bibit yang cocok pasiran adalah bahwa bibit yang mampu bertahan pada cekaman tertentu. Salah satunya adalah pendekatannya adalah misalnya adalah varietas lame. Nah, ini varietas lame yang dari PPKA dari Shockwindo ini memiliki spesifikasi dia tahan terhadap cekaman. Artinya bahwa ketika kondisi dia pasir ini tidak bisa memegang air dalam jumlah yang banyak, karena bahwa air yang ada dia akan diturunkan ke bawah karena tidak mampu dipegang oleh pasir itu sendiri. Nah, kemudian unsur haranya, karena bahwa sekali lagi ini ketika ada partikel-partikel pasir, maka pasir ini tidak bisa memegang unsur hara. Misalnya ini tidak bermuatan, sehingga ketika dikasih KCl kemudian ada ion K+ ini nggak mampu dipegang oleh pasir-pasir ini, tidak mampu. Berbeda dengan tanah liat itu justru malahan karena dia bermuatan, maka misalnya ini adalah pasir ya. Kemudian kalau kita pakai tanah liat, maka dia di sini adalah minus adanya ion bermuatan negatif. Ini negatif. Bermuatan negatif ini untuk tanah liat. Sehingga begitu ditambah adanya adanya unsur hara yang ditambahkan melalui pemupukan baik K+, Ca2+, Mg2+, ini mampu dipegang ke sini oleh liat, itu mampu bereaksi dengan liat, sehingga sehingga di dalam tanah liat itu adalah memiliki kapasitas tukar kation yang cukup tinggi, sehingga di liat ini relatif lebih subur dibandingkan tanah pasiran. Pak Pendi, apakah harus lame? Jawabannya tidak juga. Ketika kita memilih lahan pasiran sebagai budidaya, karena memang di wilayah Bapak Ibu semuanya hanya ada lahan pasiran,
maka sebenarnya bibit yang bisa kita tanam lebih banyak juga. Namun adalah meminimalisir faktor pembatas ini ini sendiri. Apakah di lahan pasiran tidak bisa berproduksi tinggi? Ya bisa. Maka kurangi faktor pembatas yang ada. Ketika faktor pembatasnya adalah lahan pasiran, maka minimkanlah faktor partikel pasir ini yang ada sebagai efek negatif dari pasir, baik secara unsur hara ataupun dengan airnya. Maka sebenarnya ketika kita punya lahan pasiran, bisa kita budidayakan untuk kelapa sawit, untuk membudidayakan kelapa sawit, dengan catatan harus ada yang menutupi faktor pembatas ini. Yang lain tidak lain adalah bahan organik. Bahan organik ini apa sih Pak Weli? Ketika kita mau menanam, misalnya mau menanam Yangambi, baik PPKS, Sokvin, DP misalnya SJ ataupun misalnya DP Sain, silakan saja. Mau nanam DP Sain 1, 2, 3, 4 juga nggak apa-apa. Mau nanam BLRS juga nggak apa-apa. Silakan saja. Namun adalah kurangi faktor pembatasnya. Ketika faktor pembatas yang kita bisa kita tutupi adalah misalnya unsur ke partikel yang tidak bisa memegang unsur hara dan berkaitan air, maka solusinya adalah bahan organik. Ketika bahan organik itu memilih, ya banyak banget pilihannya, silakan saja. Baik bahan organik apa sih? Misalnya pupuk kandang, misalnya byproduct kelapa sawit, misalnya jangan kosong atau solid ya, atau apa silakan saja. Atau pupuk organik kemasan ya silakan saja. Yang ada yang mana. Namun pada saat ini memang kalau pupuk kandang ya sebanyak-banyaknya yang kita berikan, sehingga meminimalisir faktor negatif dari lahan berpasir. Ketika faktor pembatasnya sudah ditertutupi dengan adanya bahan organik, yang mau nanam varietas apa silakan saja. Intinya seperti itu, bahwa para petani dan para planter semuanya, bahwa sampai dengan hari ini itu belum ada yang khusus pasiran atau khusus gambut. Sebagai contoh nih, Gambut memiliki daya tahan atau daya ikat partikel yang rendah, sehingga ketika ditanam itu adalah condong rebah atau tumbang dan sebagainya. Sekali lagi, bahwa tumbang di gambut adalah takdir. Apakah ada tanaman atau kecambah khusus yang ada yang bisa ditanam di gambut? Maka jawabannya adalah tidak ada. Ketika lahan di gambut dengan dengan kemampuan gambut sendiri, partikel-partikel organik gambut yang tidak saling mengikat, sehingga rata-rata gambut itu mesti akan tumbang. Ya wajar. Maka pilihannya, pendekatannya adalah mencari pelepah yang relatif lebih pendek, seperti itu. Jadi pada prinsipnya kecambah yang ada atau bahan tanam yang ada itu tidak memiliki spesifikasi khusus untuk lahan ini, itu tidak ada. Namun kita adalah bagaimana memilih kecambah yang memiliki faktor pembatas mengurangi kemungkinan yang terburuk ketika faktor pembatasnya itu ada, baik di gambut, kalau mineral mungkin lebih lebar ya, berbukit kah atau pasiran, sehingga pada kecambah yang kita tanam atau bibit kelapa sawit yang kita tanam sangat minim sekali, akan diminimalisir. Jangan sampai terjadi hal yang buruk di sana nanti gitu. Sehingga jangan sampai kita itu termindset bahwa kecambah misalnya gambut harus DP dampi misalnya dari PPKS. Tidak seperti itu konsepnya. Kemudian apakah nggak bisa Yangambi? Ya bisa aja, namun Yangambi pelepahnya agak panjang, sehingga dia relatif ketika dia menopang berat yang besar, kemudian dengan adanya tanah gambut ataupun gambut ini tidak memiliki kemampuan menahan akarnya, maka ya kalau yang panjang relatif lebih akan mudah tumbang. Namun sekali lagi, tumbang di gambut adalah takdir, sehingga kita tinggal memilih faktornya saja. Begitu juga dengan pasiran. Pasiran adalah bahwa kita tidak bisa memilih ketika lahannya di dekat di daerah-daerah yang berpasir. Apakah bisa misalnya, apakah kita hanya biarkan saja? Ya tidak. Namun kita kurangi faktor pembatasnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di malam hari yang berbahagia ini. Intinya adalah tidak ada kecambah yang spesifik, itu tidak ada. Namun sebagai petani dan para planter, kita mencari pendekatan kecambah yang ketika kita tanam nanti adalah memiliki faktor resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi tidak bisa spesifik memilih yang khusus, itu tidak sampai dengan hari ini ya.
Jadi kesimpulannya, bibit yang khusus untuk lahan khusus berpasir tidak ada spesifik, namun mencari kecambah yang relatif memiliki memiliki faktor resiko yang terkecil ketika ada faktor pembatas unsur hara dan air ini. Dimana ketika kekurangan air maka cekaman airnya kurang, sehingga kita mencari varietas yang lebih tahan terhadap cekaman air, yaitu misalnya adalah varietas Lame dari Shopvindo. Sekali lagi tidak ada iklan di sini, saya menjelaskan dengan sepahaman Penny. Semoga ada masukan yang kalau pengen berkomentar mungkin silahkan saja di kolom komentar di di akun ini, silahkan saja dengan segala kerendahan hati akan saya terima masukannya. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan semoga kita selalu dilindungi dan didekap dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.